Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia ya, dengan lanjutan pembahasan kajian yang sangat bermanfaat yang berasal dari kitab besar yang ditulis oleh Imam Abu Abdullah Syamsuddin Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, kitab Miftahu Daris Sa'adah wa Mansyuru Walayati Ahlil Ilmi wal Iradah, dengan pembahasan yang atau subjudul yang berjudul yang temanya adalah al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, ilmu, keutamaan dan kemuliaannya. Jadi itu pembahasannya adalah segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau yang sangat bermanfaat ini. Kita saat ini melanjutkan pembahasan yang sudah kita kaji di pertemuan sebelumnya, sudah sampai di keutamaan ilmu yang ke-37 tentang sebuah hadis yang panjang dari Rasulullah SAW, ya, sampai di ucapan beliau, wa innal ulama awarathatul anbiya, dan sesungguhnya orang-orang yang berilmu adalah pewaris para nabi. Jadi orang yang belajar agama itu berarti dia mempelajari atau mengambil warisan dari hamba-hamba Allah yang terbaik, yaitu para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya. Karena para nabi tidak mewariskan harta, tidak mewariskan uang emas, tidak juga perak. Maka orang-orang yang berilmu, mereka inilah yang paling dekat hubungannya dan kemuliaannya dengan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebenarnya cukup dengan ucapan Rasulullah SAW ini sudah menjadi motivasi besar bagi kaum muslimin untuk berlomba-lomba dalam menuntut ilmu, karena keutamaannya sangat besar. Bayangkan menempati kedudukan setelah para nabi dan para rasul. Karena dikatakan ahli waris, pewaris, pasti orang yang paling dekat hubungannya dengan orang yang diwarisi. Ya, dalam ilmu tentang faraid kita tahu yang namanya ahli waris. Kalau yang meninggal itu seorang ayah, maka anaknya mewarisinya, termasuk istrinya mewarisinya, dan anggota keluarga yang lain. Jadi yang terdekat hubungannya dengan dia. Maka ini keutamaan. Bahkan yang terakhir kita sebutkan kemarin, ya, orang-orang yang berilmu di kalangan manusia, mereka inilah yang paling pantas disebut sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang paling bertakwa, karena mereka mestinya atau harusnya yang mengikuti akhlak para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Makanya di penjelasan yang terakhir kemarin telah kita nukilkan Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika menafsirkan hadis kursi tentang wali Allah yang terkenal, man ada li waliyan faqad adzantuhu bil muharabah, barang siapa yang memusuhi waliku, kekasihku, kata Allah, maka sungguh aku telah menyatakan peperangan kepadanya. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, juga para pendengar setia Radio Roja Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Ya, saya meralat apa yang tadi saya sebutkan, bahwa saat ini yang benar kita ada di pembahasan segi yang ke-52 ya. Ada yang mengingatkan kepada saya tadi, segi yang ke-52 tentang keutamaan ilmu, yaitu at-tamayyuz bil ilmi, ya, keistimewaan yang Allah berikan kepada manusia itu dengan ilmu. Maksudnya kita sudah bahas di pertemuan yang lalu, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Anfal ayat ke-22, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Sesungguhnya seburuk-buruk
binatang melata di sisi Allah adalah orang-orang yang summun, bukmun, orang-orang yang tuli, bisu, yang mereka tidak bisa memahami. Binatang ternak diberikan kemampuan untuk mendengar, bisa melihat, tapi tidak punya pemahaman agama. Manusia diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena punya kemampuan untuk bisa memahami agama, yakni menggunakan pendengarannya, penglihatannya untuk diisi dengan ilmu. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak mengisi anggota tubuhnya ini dengan mempelajari ilmu agama, dia seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, ulaika kal an'ami balhum adhal. Mereka itu adalah seperti binatang-binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Ya, kemarin mungkin sudah pernah kita baca juga, ini berhubungan dengan apa yang pernah kita terangkan dari salah satu segi keutamaan ilmu yang kita baca di kitab ini. Penghuni neraka itu ketika mereka telah masuk ke dalam neraka di akhirat nanti, naudzubillahi min dzalik, mereka menyesali dulu karena di dunia tidak memanfaatkan pendengaran, penglihatan dan hati mereka untuk belajar agama. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, ya, seandainya dulu kami mau law kunna nasma'u, mendengarkan, yakni mendengarkan pelajaran agama, mendengarkan nasihat di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih, atau mau memahaminya, maka mestinya sekarang kami tidak menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi inilah manusia itu diistimewakan ketika dia belajar agama. Karena Allah menciptakan pendengaran, penglihatan, dan hati untuk diisi dengan ilmu. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati manusia, ketiganya nanti semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hanya orang-orang yang mau mempelajari agama berarti memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepadanya, diberikan pendengaran untuk mendengarkan nasihat dari petunjuk Allah, penglihatan untuk membaca ayat-ayat Allah, dan hati untuk memahami dan merenungkan petunjuknya. Inilah yang benar-benar akan diberikan keistimewaan di dunia dan di akhirat nanti. Baik, saya akan lanjutkan di sini pembahasan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala di segi keutamaan ilmu yang ke-52. Kata beliau, "Wasam'u yuradu bihi idrakus saut, wa yuradu bihi fahmul ma'na, wa yuradu bihi al-qabulu wal ijabah." Di dalam bahasa Arab itu, kata-kata as-sam', kalau dalam bahasa Indonesia memang terjemahannya as-sam' itu mendengar. Ya, as-sam'u, sami'a yasma'u, artinya mendengar. Tapi sebenarnya di dalam bahasa Arab penggunaan kata-kata mendengar itu mungkin termasuk dalam bahasa Indonesia juga digunakan kalimat ini. Ya. Bukan cuma menggunakan panca indera pendengaran atau telinga kita untuk mencapai suara. Ada makna yang lebih daripada itu. Contohnya misalnya kita berkata kepada teman kita, nanti kalau dia bicara, jangan kau dengarkan. Bukan berarti kita tutup telinga kan? Maksudnya tidak usah digubris ucapannya begitu kan? Tidak usah dihiraukan apa yang dikatakannya. Yakni anggap angin lalu saja begitu. Jadi kata-kata mendengar di sini bukan sekedar menangkap suara yang disampaikan oleh orang. Dalam bahasa Arab pun seperti itu. Jadi misalnya kalau kita baca ayat Al-Qur'an, ya, di surat Al-Anfal ayat ke-23. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Seandainya Allah menghendaki, Allah mengetahui ada kebaikan pada diri mereka, orang-orang munafik. Seandainya Allah mengetahui ada kebaikan pada diri mereka, maka niscaya Allah mudahkan mereka untuk mendengarkan. Sekarang orang-orang munafik bisa mendengar apa tidak? Bisa. Punya pendengaran. Mereka juga orang Arab, bisa paham bahasa Arab, iya kan? Ketika Rasulullah SAW menyampaikan Al-Quran, mereka paham, mereka dengar apa tidak? Dengar. Tahu artinya, tahu juga artinya. Tapi karena mereka tidak bisa mengambil dengan hatinya, akhirnya mereka dikatakan tidak mendengar. Makanya orang-orang munafik disebut di awal surat Al-Baqarah bagaimana? Summun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. Mereka adalah orang-orang yang
tuli, bisu, dan buta. Kira-kira mereka kalau untuk pengertian secara zahir, apakah benar-benar tuli? Kan tidak. Bisa mendengar toh. Punya mata juga untuk melihat, tidak buta matanya. Lidahnya juga bisa berbicara. Tapi kenapa mereka disebutkan sebagai orang-orang yang cacat? Karena yang di hadapan Allah dinilai benar-benar berfungsi. Panca inderanya itu bukan sekedar bisa berbicara. Kalau bicaranya bicara yang tidak benar, bicaranya bicara yang kotor, bicaranya hal-hal yang bertentangan dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, maka ini dianggap bisu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya kata sebagian dari para ulama salaf, orang yang berbicara dengan batil, membicarakan hal-hal yang tidak benar, itu sama dengan syaitan yang sedang bercakap-cakap. Sebaliknya orang yang diam, tidak mau mengucapkan kebenaran, itu sama dengan syaitan yang bisu. Dua-duanya salah kalau tidak diisi dengan kebaikan dan kebenaran. Nah, kata Ibnu Qayyim di sini, ya, as-sam'u pendengaran atau mendengar terkadang dimaksudkan dalam bahasa Arab adalah idrakus saut, bisa menjangkau suara, menangkap suara, begitu. Bisa juga yuradu bihi fahmul makna. Yuradu bihi fahmul makna. Ya, memahami makna. Memahami makna. Kalau ada yang mengatakan sama kita, makanya kalau kamu belajar dengarkan baik-baik. Bukan berarti dia tidak mendengarkan, tapi dia mendengarkan tanpa berusaha memahaminya. Tidak menggunakan pikirannya atau tidak menggunakan hati untuk memahaminya. Di sini makna mendengar lebih daripada sekedar menangkap fahmul makna, memahami makna. Begitu. Bisa juga bahkan lebih daripada itu, as-sam'u mendengarkan itu dalam bahasa Arab juga bisa berarti al-qabul wal ijabah. Ya. Menerima dan menjawab, memenuhi, menerima dan memenuhinya. Wassalatsatu fil Quran, ketiga makna ini tersebut di dalam Al-Quran. Coba waktu kita iktidal bangkit dari ruku, kita ucapkan apa waktu sholat? Sami Allahu liman hamidah. Semoga Allah mendengarkan orang yang memujinya. Pasti Allah mendengarkan orang memujinya. Allah Maha mendengar. Tapi di sini bukan makna sekedar mendengar saja. Di sini ada makna mengabulkan. Ya, ini maksudnya ucapan kita sami Allah liman hamidah adalah semoga Allah mengabulkan doa hamba yang memujinya. Ya, doa hamba yang memujinya. Makanya waktu itu kita di dalam i'tidal tadi kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita baca apa? Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wal ardi dan seterusnya sampai di akhir. Setelah itu kita sujud, kita berdoa. Setelah kita membaca subhana rabbiyal a'la, kita berdoa. Di sini kita memohon kepada Allah supaya mengabulkan doa kita karena kita memujinya. Nah, ketiga makna ini disebutkan di dalam Al-Quran. Coba kita lihat contohnya. Makna yang pertama, yaitu menjangkau suara, mendengarkan suara. Disebutkan di dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-1. Qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sungguh Allah telah mendengarkan pengaduan seorang perempuan yang mengadukan kepadamu wahai Rasulullah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang suaminya, dan dia mengadu kepada Allah, dan Allah mendengarkan percakapan kalian berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa hadza asrahu ma yakunu fi itsbati sifati sam'. Ayat ini sangat tegas menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Maha mendengar. Dari atas langit ketujuh Allah Subhanahu wa taala mendengarkan pembicaraan perempuan ini ketika mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang suaminya.
Wa dzakarul madhi wal mudhari wasmal fa'il sami'a wa yasma'u wa huwa sami' dan Allah menyebutkan di ayat ini tiga kalimat ini dalam tiga bentuk. Ada fi'il madhi, kata kerja yang menunjukkan lampau, yaitu sami'a. Ada fi'il mudhari yang menunjukkan sedang berlangsung, yasma'u. Ada juga ismul fa'il, yaitu sami', maha mendengar. Walahu sam'u, Allah maha memiliki pendengaran. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna pendengarannya, padahal dia maha tinggi di atas langit ketujuh, di atas arsy-Nya. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam hadis yang sahih, dalam Sahih Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengomentari ayat ini, beliau berkata, Alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhul aswat. Segala puji bagi Allah yang pendengarannya meliputi semua suara. Laqad ja'atil mujadilatu tashku ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana fi janibil bait. Sungguh perempuan yang mengadukan masalahnya ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku ada di sudut rumah, di pojok rumah. Wa innahu la yakhfa alayya ba'du kalamiha. Dan sungguh sebagian dari ucapannya kurang jelas aku dengarkan. Yakni Aisyah di rumahnya yang kecil, di pojok rumah, perempuan ini berbicara di balik tabir kepada Rasulullah SAW. Aisyah saja ada sebagian yang tidak dengar, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi dengar semua dengan jelas. Karena pendengaran Allah maha sempurna, kan begitu. Aisyah mengatakan, saya saja yang dekat, saya tidak dengarkan dengan baik semua, ada yang samar. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala pendengarannya maha sempurna sehingga bisa mendengarkan ucapan perempuan tersebut dan semua jelas bagi Allah. Ini menunjukkan kepada kita tentang maha sempurnanya sifat pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'anzalallah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ketika itu menurunkan firman-Nya di surat Al-Mujadilah ayat yang pertama tadi. Jadi ini contoh sami'a artinya menjangkau suara. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tentu sifatnya maha sempurna, tidak sama dengan sifat makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada satu makhluk pun yang serupa dengannya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Baik. Jadi ini contoh ya. Jadi pendengaran, mendengar di dalam bahasa Arab itu bisa berarti yang pertama menjangkau suara. Baik, yang kedua, sam'ul faham. Mendengar yang berarti memahami. Tentu kita dengarkan suara tapi kita berusaha memahaminya. Makanya ada orang yang datang pengajian misalnya, atau mendengarkan ceramah, tapi pikirannya kemana-mana. Setelah selesai ceramah ditanyakan, apa yang tadi kamu dengarkan, apa yang kamu pahami? Tidak ada, kosong sama sekali. Padahal dia bisa mendengar. Ada yang seperti ini dan banyak. Ya, orang yang melaksanakan sholat saja, setelah selesai sholat, coba antum tanyakan, tadi imamnya setelah Al-Fatihah, rakaat pertama baca apa? Oh, saya tahu, dia baca Al-Fatihah. Ya pasti baca Al-Fatihah. Kalau tidak batal sholatnya, iya kan? Setelah Al-Fatihah bacanya apa? Bingung dia. Kenapa? Dia melamun, pikirannya kemana-mana. Padahal dia dengarkan. Ada orang yang ketika mendengarkan itu lalai. Makanya nanti kalau kita bahas tentang adab dalam menuntut ilmu, itu ketika orang itu hadir, dia harus konsentrasi. Karena ilmu itu mulia. Ya, kalau orang tidak peduli, maka dia pun juga tidak akan bisa mampir atau singgah di hati orang tersebut. Kalau kita sungguh-sungguh mendengarkannya, kita akan bisa dapatkan, kita akan dapatkan ilmu itu menetap di diri kita. Karena ilmu itu hanya akan mau ya ketika seorang itu bersungguh-sungguh dalam menuntutnya. Sebagian dari para ulama mengatakan al-ilmu in a'taitahu kullaka lam yu'tika illa nisfahu.
Ilmu itu kalau kamu curahkan semua yang ada pada dirimu, maka dia tidak akan memberikan kepadamu kecuali setengahnya saja. Ini orang sungguh-sungguh mencurahkan semua pemahamannya, konsentrasinya. Ilmu yang kita dapatkan hanya setengah. Berarti kalau yang kita berikan setengah-setengah, apa yang kita dapatkan? Tidak ada kan? Tidak ada. Kalau setengah-setengah. Jadi harus sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, ya. Itu pernyataan dari para ulama kita. Baik. Yang kedua, tadi mendengarkan yang mengandung arti memahami. Contohnya, kaqaulihi, firman Allah di surat Al-Anfal tadi, ayat ke-23. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Seandainya Allah mengetahui ada kebaikan pada diri mereka, orang-orang munafik, maka niscaya Allah jadikan mereka mau mendengarkan, yakni memahami kebenaran. Arti ayat ini, ay la afhamahum, Allah jadikan mereka mau memahami, bukan cuma sekedar mendengar. Jadi antum perhatikan di sini, ayat ini itu pelajaran penting bagi kita. Tidak semua orang itu yang mendengarkan paham. Orang-orang munafik di zamannya Rasulullah SAW, orang Arab asli, iya kan? Paham bahasa Arab. Kita masih belajar nahwu shorof. Tapi alhamdulillah kita mau menerima kebenaran. Kita mau menerima tauhid, kita belajar iman juga kita terima. Ada hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan seperti ini, kita berusaha untuk mengikutinya. Alhamdulillah. Padahal kita tidak begitu paham bahasa Arab. Tapi mereka bisa mendengar dan bisa paham, tapi dihalangi untuk menerima kebenaran. Makanya ini kita syukuri. Ya, dengan segala kekurangan yang ada pada diri kita, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah di hati kita untuk mudah menerima kebenaran. Oleh karena itu kita manfaatkan hidayah ini sebaik-baiknya untuk lebih semangat mempelajari agamanya, karena semakin banyak kita pelajari berarti semakin banyak kebaikan yang kita kumpulkan dalam diri kita. Baik. Kelanjutan ayat ini, masih Al-Anfal ayat ke-23 tadi. Walau asma'ahum latawallaw wahum mu'ridun. Seandainya Allah perdengarkan kepada mereka, mereka akan berpaling, mereka akan menolaknya, dan mereka berpaling dari kebenaran. Berpaling dari kebenaran. Orang-orang munafik hidup di zamannya Rasulullah SAW. Ya, kita ketahui. Ketika itu, kira-kira nasihat siapa yang mereka dengarkan? Siapa yang menyampaikan nasihat di depan mereka di hadapan ketika para sahabat di zamannya para sahabat? Pasti Rasulullah SAW. Bayangkan para sahabat menjadi generasi yang terbaik karena pendidik mereka adalah Rasulullah SAW. Ya, kita pun kalau seandainya kita boleh berangan-angan, ya kita tentu menginginkan hidup di zaman mereka, generasi yang terbaik. Tapi kita juga harus ingat di zaman mereka ada orang-orang munafik. Yang Rasulullah SAW menasihati mereka, mendakwai mereka, tapi hati mereka tertutup. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini adalah perbedaan dua keadaan manusia yang sangat bertolak belakang, yang sangat jauh. Para sahabat menjadi generasi yang terbaik, tidak ada yang lebih baik daripada mereka. Alasannya apa? Karena Al-Quran turun, dibacakan langsung di hadapan mereka oleh Rasulullah SAW dengan penyampaian nasihat yang sangat indah. Tapi kita ingat orang munafik juga ada, mendengarkan juga nasihat yang sama. Permasalahannya ada di hati yang tertutup. Orang-orang munafik itu hatinya tertutup. Karena mereka tidak mau membuka hatinya untuk memahami petunjuk Allah. Inilah keutamaannya ilmu. Ilmu itu membuka segala kebaikan pada diri kita. Orang-orang munafik, Al-Quran yang mereka tahu makna bahasa Arab, tidak mau terketuk hatinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang munafik, ya. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau merenungkan makna Al-Qur'an atau memang hati-hati mereka yang telah tertutup, terkunci mati? Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ini menjadikan orang-orang yang beriman itu bersyukur. Ya, bersyukur. Kita jauh dari masanya Rasulullah SAW, tapi alhamdulillah kita kenal manhaj salaf, akhirnya kita bisa belajar Al-Qur'an. Kita bisa pahami maknanya yang benar, kita bisa baca hadis-hadis Rasulullah SAW, kita bisa mendengarkan penjelasan para ulama yang mudah-mudahan ini menjadikan kita bisa
menampung rahmat Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab kita bisa menampung rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Baik. Kata Ibnu Qayyim, kenapa mereka berpaling? Lima fi qulubihim minal kibri wal i'radi an qabulil haqqi. Karena di dalam hati mereka ada kesombongan dan selalu berpaling dari menerima kebenaran. Karena di dalam hati mereka ada kesombongan dan selalu berpaling dari menerima kebenaran. Permasalahan di hati yang tertutup. Oleh karena itu kita ingatkan kepada kaum muslimin. Ingat, kalau datang kebenaran, ada ayat Al-Quran, ada hadis yang sahih. Kita sudah tahu maknanya. Meskipun itu berat, jangan ditolak dengan hati kita. Berdoa kepada Allah supaya Allah mudahkan kita menerimanya. Karena kalau kita sudah tutup hati kita, maka selama-lamanya dia akan tertutup untuk menerima kebenaran. Na'udzubillahi min dzalik. Orang itu ketika berpaling, dimulai dari ya, Allah jadikan hatinya tertutup, akhirnya dia susah menerima kebenaran. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Falamma zagu azagallahu qulubahum." Ketika mereka berpaling, maka Allah jadikan hati mereka sekalian berpaling. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalaupun belum bisa kita amalkan, kita berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkanlah aku menerima kebenaran, mudahkanlah aku bisa mengamalkannya. Ya Allah, saya banyak kekurangan. Jadikanlah kesempurnaan untuk menutupi segala kekurangan-kekuranganku agar aku bisa menerima petunjukmu dengan sempurna. Itu cara agar kita membuka hati kita, insya Allah setelah masuk kebaikan dalam hati kita, anggota badan kita pun mudah untuk mengamalkannya. Kata Ibnu Qayyim, fafihim afatan. Oleh karena itu di dalam diri orang munafik ini ada dua penyakit. Annahum la yafhamuna al-haqqa li jahlihim. Walau fahimuhu latawallaw anhu wa hum mu'ridun. Wa hum mu'riduna anhu li kibrihim. Wa hadza ghayatu an-naqsi wal 'aib. Mereka punya dua penyakit. Yang pertama, mereka tidak memahami kebenaran karena kebodohannya. Jadi pertama jahil. Kebodohan ini penyakit orang munafik. Tidak mau belajar, tidak mau berusaha memahami. Makanya penuntut ilmu beruntung. Karena insya Allah mereka akan dihindarkan dari sifat-sifat yang membawa kepada kemunafikan. Na'udzubillahi min dzalik. Penyakit yang kedua, kalaupun mereka paham, mereka akan berpaling darinya. Mereka akan meninggalkannya dan berpaling darinya. Kenapa? Karena kesombongan. Bangga terhadap kemampuan diri. Padahal bodoh. Padahal tidak paham. Ini dua penyakit, kejahilan dan kesombongan. Ya. Kejahilan, kebodohan, dan kesombongan mereka. Jadi kalaupun mereka paham, mereka tidak mau juga terima. Tetap berpaling darinya karena kesombongan. Wa hadza ghayatun naqsi wal 'aib, maka ini adalah puncak dari kekurangan dan celaan bagi mereka. Baik, sekarang makna yang ketiga. Sam'ul qabuli wal ijabah. Mendengar yang mengandung arti menerima dan memenuhi. Menerima dan mengikuti. Ya. Ini seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat ke-47. Jadi pengertian yang ketiga, mendengar dalam artian menerima dan memenuhinya. Surat At-Taubah ayat ke-47. Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabalau wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnata wa fikum samma'una lahum. Kalau mereka orang-orang munafik itu keluar bersama kalian, tidak menambah kecuali kekacauan. Kerusakan. Dan mereka akan membuat kekacauan di tengah-tengah kalian.
Mereka itu menghendaki fitnah dan di antara kalian ada sama'una lahum, para pendengar-pendengar untuk mereka, yakni orang-orang yang selalu menerima ucapan mereka, orang-orang munafik ini. At-Taubah ayat 47. Ay qabiluna mustajibuna, yaitu orang-orang yang suka mendengarkan dan mengikuti apa yang dikatakan oleh orang-orang munafik. Wa minhu qauluhu ta'ala, di ayat yang lain surat Al-Maidah ayat ke-41. Samma'una lil kadzib. Orang-orang munafik ini selalu mendengarkan kedustaan. Maksudnya mendengarkan di sini qabiluna, menerima dan mengikuti orang-orang yang berdusta. Kata Ibnu Qayyim, wa minhu qaulul musalli. Ini juga termasuk yang saya contohkan tadi. Termasuk makna ini adalah ucapan orang yang salat ketika bangkit dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Semoga Allah mendengarkan orang yang memujinya. Ai ajaballahu hamda man hamidahu wa du'a man da'ahu. Artinya semoga Allah mengijabai, mengabulkan pujian hamba yang memujinya dan doa hamba yang berdoa kepadanya. Makanya dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza qala al-imamu sami Allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamdu." Jika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, semoga Allah mendengarkan, menjawab hamba yang mujinya, faqulu, maka katakanlah kalian wahai makmum, rabbana walakal hamdu. Wahai Rabb kami dan bagimu segala pujian. Kata Imam Nawawi, termasuk juga makmum mengatakan sami Allah liman hamidah, karena itu zikir peralihan. Setelah dia berdiri baru mengatakan Rabbana walakal hamdu, dan itu pendapat yang benar dalam masalah ini. Jadi makmum mengucapkan dua-duanya sebagaimana imam juga mengucapkan dua-duanya. Ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Wahai Rabb kami, bagimulah segala pujian. Kata Nabi SAW, yasma'illahu lakum, maka Allah akan mendengarkan pujianmu itu, artinya yujibukum, mengabulkannya. Mengabulkan, memenuhi apa yang kalian minta dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepadanya. Maka kita perhatikan pendengaran yang tiga macam ini semua adalah dilakukan oleh orang yang menuntut ilmu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka karena mereka memanfaatkan pendengaran yang Allah berikan kepada mereka dengan pemanfaatan yang sesungguhnya, ya, memanfaatkan nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba ini, yaitu pendengaran untuk mendengarkan nasihat dari petunjuknya, kemudian penglihatan untuk membaca ayat-ayatnya dan hati untuk memahami. Wal maksud, kata Ibnu Qayyim, dan maksudnya di sini kesimpulannya, annal insana idza lam yakun lahu ilmun bima yuslihuhu fi ma'ashihi wa ma'adihi kanal haywanul bahimu khairan minhu. Kesimpulannya, seorang manusia kalau dia tidak memiliki ilmu, tidak memiliki ilmu untuk memperbaiki dirinya, untuk meluruskan hidupnya di dunia maupun di akhirat, maka sungguh hewan, binatang lebih baik darinya. Kenapa? Karena binatang tidak dituntut di akhirat nanti. Lisalamatihi fil ma'ad, karena binatang nanti akan selamat di akhirat nanti dari hal-hal yang membinasakannya. Dan ini tentu tidak berlaku bagi manusia yang jahil. Tidak berlaku bagi manusia yang jahil. Tadi kita nukilkan firman Allah di surat Al-Mulk, ya, tentang ucapannya orang-orang penghuni neraka yang mereka mengatakan, "Lau kunna nasma'u au na'qilu," seandainya waktu di dunia kami mau mendengarkan, kami mau memahami ilmu. Itu penyesalan mereka, menunjukkan orang-orang yang jahil menyesali kejahilannya, dia mendapatkan kebinasaan, menjadi penghuni neraka karena di dunia tidak mau
belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah selesai pembahasan di segi yang ke 30 52 ya. Insyaallah cukup sampai di sini pembahasan kita. Kita dengarkan pertanyaan dari para pemirsa Roja TV, juga pendengar Radio Roja, termasuk para pendengar setia Radio Roja Kendari. Barakallahu fikum. Saya persilakan. Tafadhol. Nah, Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab. Dan bagi Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan keadaan dari Cianjur. Ya, keadaan dari Cianjur ya? Iya. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya tentang hukum menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah meninggal Pak Ustadz. Menurut yang saya ketahui bahwa menghukum menghadiahkan pahala baca Al-Quran itu sampai kepada ahli kubur Ustadz. Yang saya tanyakan, apakah termasuk amal-amal yang lainnya seperti pahala berzikir dan bersalawat itu juga bisa dikhususkan kepada orang yang sudah meninggal Ustadz? Nah. Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fikum barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Barakallahu fikum, pertanyaan sangat bermanfaat dan sangat baik sekali dari Bapak yang ada di Cianjur tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau dan keluarganya dan juga untuk kita semua. Jadi hukum menghadiahkan pahala bacaan Al-Qur'an kepada orang yang sudah meninggal ya, Bapak. Pemahaman Bapak perlu diluruskan dalam masalah ini bahwa hukumnya yang benar itu tidak sampai kepada orang yang meninggal tersebut. Kenapa? Karena itu bukan amalannya dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan patokan apa yang akan didapatkan oleh manusia itu dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Najm, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Ya, bahwa manusia tidak akan mendapatkan kecuali dari apa yang diusahakannya sewaktu di dunia. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Seorang manusia akan mendapatkan kebaikan dari kebaikan yang diusahakannya, juga dosa dari dosa yang diusahakannya. Makanya hukum asalnya manusia itu ketika dia telah meninggal dunia, maka dia terputus amalnya dari kehidupan dunia ini. Oleh karena itu di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu." Jika seorang manusia telah meninggal dunia, terputus amalnya. Ini jelas Nabi SAW mengatakan, "Illa min thalathin," kecuali dari 3. Yang 3 perkara ini pun memang dia ada usaha di situ. Sudah terputus, tapi kalau dia meninggalkan sesuatu yang masih ada jejaknya, ada bekasnya, itu yang dia dapatkan. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis ini pertama, sadaqatin jariyatin, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Orang yang misalnya menyumbangkan Al-Quran dibaca oleh para penghafal Al-Quran, orang membangun masjid. Karena ini adalah jejaknya sendiri, dia sendiri usaha yang setelah dia meninggal pun masih dimanfaatkan. Ini baru dapat. Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diajarkan. Ini baru dapat. Jadi orang bisa dapatkan pahala membaca Al-Quran dari orang yang masih hidup kalau dia misalnya guru ngaji, dia mengajarkan kepada murid-muridnya bacaan Al-Quran. Setelah dia meninggal dunia, maka dia tetap dapatkan pahala karena dia yang mengajarkan kepada murid-muridnya tersebut. Ya, kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang mengajarkan atau menunjukkan kebaikan kepada manusia, maka dia akan dapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Itu juga hadis sahih riwayat Imam Muslim. Yang ketiga, awaladin salihin yad'u lahu, anak yang soleh, yang selalu mendoakan kebaikan kepada orang tuanya. Karena anak yang soleh ini termasuk usaha dari orang tuanya. Jadi yang berhubungan dengan usaha manusia itulah yang akan mendapatkan pahala. Itu makna firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yasin. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan kami akan tuliskan bagi manusia apa yang mereka kerjakan di muka bumi dan jejak-jejak yang mereka tinggalkan.
Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang banyak dijadikan sebagai sandaran ucapannya dalam masalah ini, katanya mazhab Syafi'i membolehkan sampai, Imam Syafi'i tidak pernah berpendapat demikian. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir di ayat saya tadi bacakan di surat An-Najm, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, manusia tidak akan mendapatkan balasan apapun kecuali dari apa yang pernah diusahakannya di dunia. Kata Imam Ibnu Katsir menukil ucapan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya pahala yang dihadiahkan kepada mayit tidak akan sampai kecuali kalau mayit tersebut pernah mengajarkan yang kemudian diamalkan oleh orang-orang yang pernah mendapatkan pengajaran darinya. Kalau bukan diajari ajarannya maka tidak akan sampai kepadanya, baik itu pahala bacaan Al-Quran, pahala berzikir, pahala sholat, atau yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Nah Ustaz, Wafik Barakallah, Jazakallah khairan atas jawaban yang sampaikan Ustaz. Demikian untuk jawaban dari Bapak yang tadi bertanya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, masih kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan berada di mana? Ibu Jul di Tangerang Pak Ustadz. Ya silakan. Maaf bertanya Pak Ustadz. Jadi ngelanjutin pertanyaan yang terdahulu Pak Ustadz. Kan orang tua saya kan sudah meninggal hampir 1 tahun Pak Ustadz. Kita kan merasa banyak kekurangan selagi hidupnya. Terus apa yang bisa kita perbuat di samping kita kan berdoa Pak Ustadz, mendoakan kan doa anak yang soleh kan termasuk yang janji 3 Allah. Jadi Pak Ustadz ya. Baik Ibu, mohon maaf coba agak dikecilkan terlebih dahulu suara televisinya. Kan kalau meninggal anak Adam putus segala amal ibadah kecuali 3 perkara: doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah. Ilmu yang bermanfaat itu Ustaz gini kan dia pernah ngajarin kita, kamu harus begini kata orang tua kita kan, terus kita jalani itu termasuk ilmu yang bermanfaat nggak tahu Pak Ustaz? Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Cukup. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita persilakan Pak Ustaz untuk menjawab. Silakan Ustaz. Ya, jawabannya ketika dia mengajarkan dan menasihati anaknya dan anaknya mengikuti, maka itu termasuk ilmu yang bermanfaat. Kemudian, apa yang bisa dilakukan oleh sang anak saat ini? Banyak berbuat kebaikan. Di samping dia banyak mendoakan kebaikan untuk ibunya, dia banyak berbuat baik. Ya, banyak berbuat baik karena yang dimaksud dengan hadis yang saya bacakan tadi dalam hadis riwayat Imam Muslim, tadi ibu mengatakan termasuk doa anak yang soleh. Ini salah terjemahan. Rasulullah SAW tidak mengatakan doanya anak yang soleh. Rasulullah SAW mengatakan waladin soleh. Anak soleh itu sendiri yang akan sampai pahalanya kepada orang tuanya. Ini pengertian yang benar dari hadis tadi. Bukan doa. Rasulullah tidak mengatakan doanya anak yang soleh. Rasulullah SAW mengatakan anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Jadi anak solehnya sendiri yang sampai pahalanya kepada orang tuanya. Ini makna yang diterangkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dan beliau mengambil dalil dengan riwayat lain atau hadis lain dalam Musnad Imam Ahmad, Sunan At-Tirmidzi dengan sanad yang dikatakan beliau hadisnya hasan. Rasulullah SAW pernah menyebutkan, beliau pernah bersabda, inna atyaba ma akala rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi. Sesungguhnya anak seseorang itu adalah termasuk usahanya. Jadi anak termasuk usaha orang tuanya. Berarti amal yang dilakukan oleh anaknya kebaikannya sampai kepada orang tuanya. Oleh karena itu perbanyak amal kebaikan, insya Allah itu akan sampai kepada orang tuanya, apalagi orang tuanya yang mengajarkan kebaikan kepadanya, maka sampainya dari 2 sisi, ilmu yang bermanfaat juga dari anak itu sendiri. Kemudian tentu dalam Islam juga kita dianjurkan ya berbuat baik kepada orang-orang yang dulu pernah dekat dengan orang tua kita, sahabat-sahabatnya, tetap kita menyambung kebaikan karena orang tua kita dulu selalu berbuat baik kepada mereka, maka kita lanjutkan. Kalau orang tua kita misalnya selalu melakukan kebaikan-kebaikan, maka kita tetap hidupkan kebaikan-kebaikan tersebut yang tentu sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Nah, Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiik atas jawabannya telah antum sampaikan Ustaz. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Masih kita angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dengan hamba Allah di Jakarta Timur. Ya, silakan Ibu. Gini Ustaz, ayah saya kan sudah meninggal. Waktu beliau masih ada itu sangat suka sekali
bersilaturahmi dengan kerabat dan saudara semuanya, Ustaz. Terus saya juga pernah dipesan seperti itu. Tapi saya ingin menyambung atau mengikuti jejak beliau. Qadarullah, kok sangat sulit Pak Ustadz. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Mungkin karena keterbatasan saya tidak bisa melihat. Jadi kebanyakan saudara itu pada menjauh gitu Pak Ustadz. Apa yang saya harus lakukan Pak Ustadz? Soalnya saya ingin sekali mengikuti jejak beliau gitu dan sesuai dengan ajarannya gitu Pak Ustadz. Syukron jazakallah. Afwan. Assalamualaikum. Wafik barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustadz kami pesan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Yang bermanfaat sekali dari beliau yang ada di Jakarta Timur. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikannya kepada beliau ya dan juga kepada kita semua. Ya, tentang ayahnya yang sudah meninggal tadi, kita katakan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Itu bagus kalau kita sebut orang tua kita sertakan selalu dengan doa. Misalnya kita menceritakan ibu saya dulu rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Ini bagus karena kita terbiasa mengucapkan doa untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Tapi kalau kita ingin melanjutkan kebiasaan baiknya, maka tentu ini perbuatan yang sangat terpuji. Cuman kondisi yang tadi ditanyakan oleh beliau ini, dia punya keterbatasan, ya kita katakan dia lakukan sesuai dengan kesanggupannya. Lagi pula yang namanya silaturahim kepada kerabat, dan memang silaturahim itu hanya ditujukan kepada kerabat, ya. Sudah kita terangkan berkali-kali, ada penggunaan kalimat yang salah dalam silaturahim. Orang berkunjung ke rumah temannya, dia bilang saya mau bersilaturahim ke rumah teman saya. Salah. Teman itu bukan silaturahim namanya, karena silaturahim itu menyambung hubungan yang punya, menyambung kebaikan dengan orang yang punya hubungan kekeluargaan dengan kita. Kalau kita menuju ke rumah saudara kita, itu namanya silaturahim. Kalau kita berkunjung ke rumah orang tua kita, namanya silaturahim. Ke bibi kita, paman kita, silaturahim namanya. Kalau teman kita bukan silaturahim namanya, itu berkunjung karena Allah atau istilah yang lain, tapi bukan namanya silaturahim. Tapi bagi beliau yang tadi bertanya ini, kalau ingin menghidupkan kebaikan tersebut sesuai dengan kemampuan. Sudah kita sebutkan tadi, silaturahim tidak mesti harus mengunjungi, apalagi dia punya keterbatasan, katanya penglihatannya mungkin tidak bisa melihat, ya. Kita katakan gunakan cara yang lain. Kalau bisa kita berkirim pesan yang baik, atau mungkin kita punya satu kelebihan, kita kirimkan makanan kepada mereka. Tentu yang paling penting juga jangan lupakan selalu mendakwai mereka agar mengenal sunnah atau mengikuti, mendengarkan kajian yang bermanfaat, nasihati mereka ketika misalnya akan datang bulan Ramadan, sampaikan kepada mereka ini waktu atau bulan turunnya rahmat Allah, kita banyak mohon ampun dan seterusnya. Kita lakukan hal-hal kebaikan seperti ini termasuk bagian dari silaturahim. Kalau kita punya keterbatasan tidak bisa mengunjungi mereka, maka kita gunakan dengan kebaikan-kebaikan yang lain, meskipun cuma sekedar menelepon atau mengirim SMS atau WA misalnya menanyakan kabar mereka, ini sudah termasuk bagian dari silaturahim yang disebutkan keutamaannya dalam Islam. Nah, barakallahu fikum. Nah Ustadz Wafik barakallah, jazakallah khairan Ustadz atas jawaban yang telah Anda sampaikan Ustadz. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustadz. Dan ini pertanyaan terakhir di kesempatan kita pagi hari ini Ustadz, dengan pendengar kita yang berada di Ambon. Beliau bertanya, Ustadz, saya setiap hari selesai sholat fardu selalu membaca surat Al-Fatihah yang saya tujukan untuk ayah mertua saya dan seluruh keluarga saya yang sudah meninggal. Apakah ini memang ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ustaz? Silakan Ustaz. Bermanfaat dari Bapak yang ada di Ambon ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikannya kepada beliau, kepada keluarga dan kepada kita semua. Jawabannya, apa yang Bapak lakukan ini tidak ada tuntunannya. Rasulullah SAW tidak melakukannya, para sahabat juga tidak melakukannya. Bahkan para ulama imam madhab seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya tidak pernah mengajarkannya. Kalau seandainya ini baik, tentu mereka akan mengajarkannya kepada kita. Jadi yang kita lakukan setelah selesai sholat adalah kita membaca zikir-zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, mulai dari istighfar, kemudian membaca zikir yang diajarkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Ini yang harusnya kita baca. Kalau kita ingin mendoakan untuk keluarga kita, boleh kita berdoa setelah itu. Mendoakan agar diampuni dosa-dosa mereka, ya, agar diberikan rahmat Allah di kuburan mereka dan seterusnya. Itu diperbolehkan. Tapi kalau membacakan Al-Fatihah tadi sudah kita sebutkan tidak sampai pahalanya karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Barakallahu fikum, ini pertanyaan yang terakhir ya.
Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji di kesempatan pagi hari ini bermanfaat dan menjadi sebab untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Kita cukupkan. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.